Halo, 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 selamat pagi. Nah, kita ketemu lagi. Kita sedang belajar tentang materi IPS. Perkenalkan, nama Ibu Umi Pujiati yang mengajar di SMP Lab School Unesa 3 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kalian bahagia ya, dan selalu sehat serta semangat. Anak-anakku sekalian, nah tidak lupa selalu ibu ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan ya, dengan mencuci tangan dengan air bersih, kemudian menggunakan masker, dan yang terakhir adalah selalu jaga jarak. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, hari ini kita akan belajar materi tentang mobilitas sosial untuk kelas 8. Dipersiapkan alat tulisnya. Sebelum kita belajar materi yang akan kita kupas hari ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Selamat menyaksikan dan silakan dibaca. Selanjutnya kita akan tahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita kupas untuk materi berikut ini. Mari kita mulai pelajaran kita ya. 3, 2, 1, action. Nah, kita perhatikan pada video ini. Tampak mereka saling memegang gadget mereka masing-masing. Apa ya yang mereka lakukan? Oh, ternyata mereka sedang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Namun mereka tidak berpindah tempat, tapi status mereka berbeda-beda. Nah, apa ya namanya? Oh, ini tuh mobilitas sosial. Nah, inilah pengertian mobilitas sosial, di mana perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Jadi, dalam video tadi tampak mereka punya status masing-masing di dalam masyarakat. Tapi mereka saling terhubung satu dengan yang lainnya tanpa berpindah-pindah secara tepat. Namun status mereka berubah. Selanjutnya kita mengenal jenis-jenis atau bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial sendiri ada dua, horizontal dan vertikal. Selanjutnya dalam mobilitas sosial vertikal ada dua, naik dan turun. Selanjutnya kita mengenal bentuk mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Adapun pengertian atau pemahaman dari mobilitas sosial antar generasi ialah terdapat dua kelompok yang berbeda, baik itu waktu, baik itu kelompoknya, dan lainnya. Mereka memiliki perbedaan dimensi, satunya tahun 1980 dan satunya 2000. Nah, itu melihatkan sekali mereka berbeda. Sedangkan intragenerasi, mereka berada pada tahun yang sama, mereka berada dalam kelompok yang sama, sehingga interaksinya pun mereka lebih aktif. Selanjutnya, mobilitas sosial geografis yang menunjukkan perbedaan tempat satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, ditampilkan sebuah video yang
memberitahukan kita tentang Bapak Sandiaga Uno dan mobilitas sosial Jadi beliau. saya lulus sekolah itu memang disiapkan oleh orang tua, oleh ibu, karena ayah saya seorang profesional dan di satu perusahaan selama 30 tahun lebih. Saya disiapkan juga menjadi profesional dan alhamdulillah setelah lulus kuliah bisa berkarir. Tapi krisis di tahun 97 membawa saya ke suatu titik terendah dalam hidup saya. Waktu itu saya di PHK. Di PHK dan tidak punya pilihan lain untuk survive, akhirnya memulai usaha. Dan memulai usaha itu dari bawah sekali, jatuh bangun. Nur sempat jual perhiasan ya? Coba lihat perhiasannya sekarang. Untuk modal tuh nggak pakai. Udah nggak ada. Ini jual semua gara-gara modalin usaha. Dan alhamdulillah usaha yang kita bangun di tahun 97 itu sekarang bisa berkembang dari 3 karyawan, sekarang memberi lapangan pekerjaan kepada 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Waktu paling sulit waktu di PHK. Jadi waktu itu nggak ada yang percaya sama kita ya depres ya, kehilangan penghasilan, balik lagi ke rumah orang tua. Kami berdua ya betul-betul waktu itu sempat berpikir, wah ini gimana kita baru punya baby, waktu itu baru umur 1 tahun, dan akhirnya kita putuskan ya sudah memulai. Istri yang selalu cerita, selalu kasih semangat, bang bisa bang. Saya kadang-kadang juga suka nggak pede gitu, tapi dia karena mungkin dia dari keluarga pengusaha ya, ayahnya pengusaha properti, saya mulai diberi semangat. Dan waktu nggak dapet klien sampai 3 bulan pertama juga sempat down, dia kasih semangat. Dapat satu doa juga, doa itu sih yang paling penting. Terus pernah dapat klien susah banget, saya udah mau give up gitu loh, dia yang kasih semangat, bisa pasti, coba dulu, percaya Allah pasti kasih jalan. Jadi ya itu jatuh bangunnya paling susah 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Setelah itu alhamdulillah mulai berkembang bisnis kita. Di tahun 2000, pertengahan tahun 2000 juga kita mengalami kesulitan. Waktu itu sempat terjadi krisis mini ya, di mana juga banyak sekali cobaan, utang yang menggunung yang harus kita tanggung, bisnis yang waktu itu sempat nggak mulus jalannya. Yang saya selalu khawatirkan itu adalah saya nggak mau sampai mem-PHK-kan orang gitu loh, karena saya pernah di PHK, saya tahu bagaimana dan merasakan bagaimana susahnya hidup dalam ya kalau nggak memiliki penghasilan dan nggak memiliki masa depan. Jadi itu periode tersulit dalam hidup kami. Pengen jadi pilot sih dulu. Ya waktu kecil kan seneng lihat pesawat terbang, terus ya alhamdulillah sempat naik pesawat. Terus waktu kecil-kecil sering diajak sama orang tua, ya pengen banget gitu jadi pilot. Jadi kita saya sempat punya cita-cita ingin jadi pilot, tapi karena terus pakai kacamata, terus kan kalau pilot tidak diperbolehkan pakai kacamata, akhirnya ya saya kuburkan niat itu. Ya alhamdulillah sempat ngerasain juga investasi di perusahaan aviasi, jadi nggak jadi pilot tapi pernah memiliki saham di perusahaan penerbangan ya, walaupun sudah tutup juga sekarang. Alhamdulillah ya, mengucap syukur. Saya dan Nur punya keyakinan bahwa itu semuanya titipan. Jadi itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberi tugas untuk mengelola. Jadi saya tentunya bersyukur, tapi saya juga menganggap ini sebagai suatu tanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengelola aset-aset yang diberikan kepada kita untuk kemaslahatan rakyat banyak, khususnya rakyat-rakyat kecil. Jadi waktu pertama kali lihat daftar itu juga ya astagfirullah gitu loh.
nggak nyangka gitu loh. Bukan alhamdulillah, astagfirullah, berarti tugasnya banyak banget. Ya ini yang melandasi kita tentunya terpacu untuk terus melakukan kegiatan sosial, bagaimana kita bermanfaat, karena harta itu akhirnya kalau nggak dikelola dengan baik dan tidak memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar kita, kepada masyarakat, komunitas, terutama masyarakat golongan akar rumput, ekonomi menengah ke bawah, itu yang saya rasakan akan mubazir gitu. Jadi kami berdua menganggap tentunya ini adalah tugas berat bagi kita untuk terus berbagi. Nah, gimana? Sudah paham betul tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya? Semoga. Selanjutnya kita akan bahas tentang saluran mobilitas sosial, yaitu militer, lembaga agama, lembaga pendidikan, politik, ekonomi, dan perkawinan. Nah, kita bisa memilih salah satu dari mobilitas sosial yang ada di sana. Tergantung kita masing-masing, karena setiap orang tidak sama satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu antara lain status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan situasi politik. Masing-masing orang atau lembaga atau negara memiliki faktor pendorong yang berbeda bergantung dengan keadaan masing-masing, sehingga satu dengan yang lainnya tidak sama. Selanjutnya akan kita bahas tentang faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu perbedaan ras dan agama, perbedaan kelas sosial, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, dan jenis kelamin. Dalam mobilitas sosial juga ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya antara lain mau berusaha untuk menjadi lebih maju, mempercepat perubahan sosial. Namun dampak negatifnya ialah menimbulkan kecemasan dan ketegangan, merenggangkan hubungan, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi. Selanjutnya, dampak negatif lainnya ialah menimbulkan konflik antar kelas, konflik antar kelompok, dan konflik antar generasi. Nah, itu tadi ialah materi kita tentang mobilitas sosial. Semoga kita semakin paham dengan melihat video ini. Dan Bu Puji selalu mengingatkan kepada kalian menjaga protokol kesehatan dengan cuci tangan dengan air bersih yang mengalir, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Tak henti-hentinya saya berdoa untuk kalian semua. Jangan lupa doa selesai belajar. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.